Kepada Mother Eugenia Elisabetta Ravasio, Allah Bapa dari seluruh umat manusia, pesan Bapa bagian yang pertama, tertanggal 1 Juli tahun 1932. Tepat di perayaan darah mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya, ini catatan dari Mother Eugenia. Akhirnya, tibalah hari yang diberkati selamanya. Hari yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi. Hari ini, hari-hari persiapan yang panjang telah berakhir dan aku merasa dekat, sangat dekat dengan kedatangan Bapa dan Bapa segala manusia. Beberapa menit berdoa dan kemudian betapa sukacita rohaninya. Aku diliputi oleh keinginan untuk melihat dan mendengarnya. Hatiku yang terbakar oleh kasih terbuka dengan keyakinan yang begitu besar sehingga aku menyadari bahwa sampai saat itu aku belum pernah begitu percaya kepada siapapun. Pikiran tentang Bapa membuatku seolah-olah sangat berbahagia. Akhirnya aku mulai mendengar nyanyian malaikat datang untuk mengumumkan kedatangan yang menggembirakan ini. Nyanyian mereka begitu indah sehingga aku memutuskan untuk mencatatnya sesegera mungkin. Harmoni ini berakhir dan kemudian datanglah prosesi orang-orang pilihan, para kerubim dan serafim bersama Tuhan pencipta kita dan Bapa kita. Bersujud dengan wajahku menghadap tanah, tenggelam dalam kehinaanku sendiri, aku mengucapkan Magnificat. Segera setelah itu Bapa menyuruhku duduk dekatnya dan menuliskan apa yang telah dia putuskan untuk dikatakan kepada manusia. Seluruh istana surgawi yang menyertainya lenyap. Hanya Bapa yang tetap bersamaku dan sebelum duduk dia berkata, aku telah mengatakannya kepadamu dan sekarang aku mengatakannya lagi. Aku tidak dapat memberi putraku yang terkasih kesempatan lain untuk membuktikan kasihku kepada manusia. Aku sekarang datang di antara mereka untuk mengasihi mereka dan membuat mereka mengetahui kasih ini dengan mengambil rupa mereka, kemiskinan mereka. Lihatlah sekarang aku menanggalkan mahkotaku dan semua kemuliaanku untuk mengambil rupa manusia biasa. Setelah mengambil rupa manusia biasa dengan menempatkan mahkota dan kemuliaannya di kakinya, ia mengambil bola dunia dan memegangnya di hatinya, menopangnya dengan tangan kirinya. Kemudian ia duduk di sampingku. Aku hanya dapat mengatakan beberapa kata tentang kedatangannya dan tentang rupa yang ia ambil dan tentang kasihnya. Dalam ketidaktahuanku, aku tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan apa yang ia wahyukan kepadaku. Damai dan keselamatan, katanya,
bagi rumah ini dan bagi seluruh dunia. Semoga kuasaku, kasihku, dan Roh Kudusku menyentuh hati manusia sehingga seluruh umat manusia dapat berpaling kepada keselamatan dan datang kepada Bapanya yang mencarinya untuk mengasihi dan menyelamatkannya. Semoga vikarisku Pius XI memahami bahwa ini adalah hari-hari keselamatan dan berkat. Jangan sampai ia gagal memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik perhatian anak-anak kepada Bapa mereka yang akan datang untuk menolong mereka dalam hidup ini dan untuk mempersiapkan kebahagiaan abadi mereka. Aku telah memilih hari ini untuk memulai pekerjaanku di antara manusia, karena hari ini adalah pesta darah mulia putraku Yesus. Aku bermaksud memandikan pekerjaan yang sedang aku mulai dengan darah ini, agar dapat menghasilkan buah yang besar di antara seluruh umat manusia. Inilah tujuan sebenarnya dari kedatanganku. Pertama, aku datang untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan yang dimiliki makhlukku terhadapku, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa sukacitaku terletak pada dikenal dan dicintai oleh anak-anakku, yaitu oleh seluruh umat manusia, masa kini dan masa depan. Kedua, aku datang untuk membawa harapan kepada manusia dan bangsa-bangsa. Betapa banyak yang telah lama kehilangan harapan itu. Harapan ini akan membuat mereka hidup dalam damai dan keamanan, bekerja untuk keselamatan mereka. Ketiga, aku datang untuk menyatakan diriku sebagaimana adanya, agar kepercayaan manusia bertambah bersama dengan kasih mereka kepada aku, Bapa mereka. Aku hanya mempunyai satu perhatian, menjaga semua manusia dan mengasihi mereka seperti anak-anakku. Pelukis senang merenungkan lukisan yang telah dilukisnya dengan cara yang sama. Adalah kesenangan dan kegembiraanku untuk datang di antara manusia mahakarya ciptaanku. Waktu terus berjalan, aku ingin manusia mengetahui sesegera mungkin bahwa aku mengasihi mereka dan bahwa aku merasakan kebahagiaan terbesar dalam berada bersama mereka dan berbicara dengan mereka seperti seorang ayah dengan anak-anaknya. Akulah yang kekal, dan ketika aku sendirian, aku telah memikirkan untuk menggunakan seluruh kekuatanku untuk menciptakan makhluk-makhluk menurut gambarku. Tetapi penciptaan materi harus datang terlebih dahulu, agar makhluk-makhluk ini dapat menemukan sarana penghidupan mereka. Saat itulah aku menciptakan dunia. Aku mengisinya dengan semua hal yang aku tahu akan diperlukan bagi manusia.
udara, matahari, dan hujan, dan banyak hal lain yang aku tahu diperlukan untuk kehidupan mereka. Pada akhirnya, manusia diciptakan. Aku senang dengan karya tanganku. Manusia berdosa, tetapi justru saat itulah kemurahan hatiku yang tak terbatas menunjukkan dirinya. Dalam perjanjian lama, aku menciptakan dan memilih para nabi untuk hidup di antara manusia. Kepada mereka aku menyampaikan keinginanku, kesedihanku, dan kegembiraanku, sehingga mereka dapat menyampaikan kepada semua orang. Semakin besar kejahatan tumbuh, semakin besar kebaikanku mendorongku untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang adil, sehingga mereka dapat menyampaikan perintahku kepada mereka yang menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, aku kadang-kadang terpaksa bersikap tegas untuk menegur mereka, bukan untuk menghukum mereka. Itu hanya akan menimbulkan kerugian, tetapi untuk menjauhkan mereka dari kejahatan dan membimbing mereka kepada Bapa mereka dan Pencipta mereka yang telah mereka lupakan dan abaikan dalam ketidakbersyukuran mereka. Kemudian kejahatan menguasai hati manusia sedemikian rupa, sehingga aku terpaksa mengirimkan malapetaka ke dunia untuk memurnikan manusia melalui penderitaan, penghancuran harta benda mereka, atau bahkan kematian mereka. Ini adalah banjir besar, penghancuran Sodom dan Gomora, perang manusia melawan manusia, dan lain-lain. Aku selalu ingin tetap berada di dunia ini di antara manusia. Jadi, selama banjir besar, aku dekat dengan Nuh, satu-satunya manusia yang adil saat itu. Dalam malapetaka lainnya juga, aku selalu menemukan seorang manusia yang adil, yang dengannya aku dapat tinggal, dan melalui dia, aku hidup di antara manusia pada waktu itu dan selalu demikian. Masih mau disambung atau dilanjutkan? Karena ini masih panjang. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ya, Ibu. Makasih. Ya. Dunia seringkali dimurnikan dari kerusakannya karena kebaikanku yang tak terbatas terhadap umat manusia. Aku terus memilih jiwa-jiwa tertentu yang menyenangkanku karena melalui mereka aku dapat berbahagia dengan makhlukku, manusia. Aku menjanjikan dunia seorang Mesias. Aku melakukannya semua yang aku bisa untuk mempersiapkan kedatangannya. Menunjukkan diriku dalam sosok yang mewakili dia, bahkan ribuan tahun sebelum kedatangannya. Karena siapakah Mesias ini? Dari mana dia datang? Apa yang akan dia lakukan di bumi? Siapa yang dia wakili? Mesias adalah Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari mana dia datang?
Atau lebih tepatnya, siapa yang memerintahkan dia untuk datang di antara manusia? Akulah Bapaknya, Allah. Siapa yang akan dia wakili di bumi? Bapaknya, Allah. Apa yang akan dia lakukan di bumi? Dia akan membuat Bapa Allah dikenal dan dicintai. Bukankah dia bersabda, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dari Lukas bab 2 ayat 49. Kalian datang hanya untuk melakukan kehendak Bapakku. Apapun yang kalian minta kepada Bapa dalam namaku, Ia akan memberikannya kepada kalian. Kalian akan berdoa kepadanya seperti ini, Bapa kami yang ada di surga. Dan di tempat lain karena ia datang untuk memuliakan Bapa dan memperkenalkannya kepada manusia, ia berkata, siapapun yang melihat aku, melihat Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes bab 14 ayat 6. Siapapun yang bersama aku, ia juga bersama Bapakku. Dan seterusnya. Sadarilah, hai manusia, bahwa untuk selama-lamanya aku hanya memiliki satu keinginan, yaitu untuk memperkenalkan diriku kepada manusia dan dikasihi oleh mereka. Aku ingin tinggal selamanya bersama mereka. Apakah kalian menginginkan bukti otentik dan keinginan yang baru saja aku ungkapkan ini? Mengapa aku memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel dan tabut perjanjian? Jika bukan untuk datang dan tinggal bersama sebagai seorang bapak, saudara, sahabat-sahabat dekat bersama makhlukku manusia. Inilah keinginanku yang besar, meskipun demikian mereka telah melupakan aku dan menyinggung aku dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Aku memberi Musa perintah-perintahku untuk memperingatkan mereka terlepas dari segalanya akan Allah Bapa mereka dan satu-satunya keinginannya untuk menyelamatkan mereka. Mereka seharusnya mematuhi perintah-perintah itu, dan dengan demikian ingatlah Bapa mereka yang tak terhingga baiknya, yang selalu bertekad untuk menjaga keselamatan mereka saat ini dan kekal. Semua ini dilupakan oleh manusia, terjerumus ke dalam kesalahan dan ketakutan, menganggap bahwa ketaatan terhadap perintah-perintah sebagaimana yang telah kusampaikan kepada Musa terlalu berat. Mereka membuat hukum-hukum lain sesuai dengan keinginan mereka, agar dapat lebih mudah mentaatinya, sedikit demi sedikit dalam ketakutan yang berlebihan terhadapku. Mereka semakin melupakan dan menumpuk penghinaan terhadapku. Namun kasihku kepada orang-orang ini untuk anak-anakku tidak pernah benar-benar berhenti ketika aku menyadari bahwa para bapak leluhur maupun para nabi tidak mampu membuat aku dikenal dan dicintai oleh manusia. Aku memutuskan untuk datang sendiri. Tetapi bagaimana aku dapat datang di antara mereka? Tidak ada cara lain selain datang sendiri dalam pribadi kedua dari keilahianku. Cukup sampai sini, besok kapan lagi saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Kita tutup dengan satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.